Halo teman-teman, welcome to back channel. Ketemu lagi bersama saya tentunya Sandi Rizwandi. Nah, kalau kalian lihat di depan saya ini ada paketan ya. Paketan ini memang baru nyampe tadi malam dan ini juga sekalian unboxing ya, sekalian unboxing. Kalau boleh aku kasih kisi-kisi dulu. Ini tuh paketnya apa ya? Isinya tuh kayak mikrotik gitulah ibaratnya ya, cuman packingannya gede banget gitu. Isinya cuy cuma 4 aja. Sudah kelihatan teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk yang seri pertama ini semuanya sih kurang lebih sama ya untuk isinya dalamannya. Di sini kita dapat 6 pot ether ya. Di sini ada 6 pot dan di sini juga ada 1 2 3 4 5 6 juga. Terus yang ini agak kecil ya. Nih. Tapi di sini dapat kipas 2 loh. Dapat kipas 2. Oke, dan sepertinya ini juga sudah di ini ya, sudah di kutak-atik. Oke, ini juga sama 6 pot. Terus satunya lagi ini ya. Ini kalian lihat. Terus aku taruh di bawah aja ya. Oke, ini sudah. Nah, jadi ada yang tanya-tanya, Bang, ini speknya kayak gimana? Potlannya ini berfungsi semua atau enggak? Kita coba dulu cek ya. Oke. Nah, di sini rata-rata di sini menggunakan prosesor D525 teman-teman. D525 plus RAM-nya 2GB dan SSD-nya 8GB. Nah, kalau kalian nanya, Bang, itu prosesor ya, prosesor D525 ya. D525 itu berapa sih speknya ya? Coba kita lihat. Oke, ini Intel Atom prosesor D525 1,80 GHz. Nah, dia punya 2 core 4 thread, 2 core 4 thread. Dan harga belinya ini kisaran 1 jutaan lebih aja. Jatuh jutanya tuh sekitar 1,2 sampai 1,5 juta gitu lah. Pokoknya tergantung ongkos kirim kalian belinya, terus belinya di mana. Tapi kalau kalian mau beli rakit PC yang misalnya Intel Atom, terus kalian rakit beli LAN card gitu, terus tambah power supply, casing, aku rasa sih kayaknya lebih deh biayanya. Cuman aku saranin beli yang kayak gini aja. Nah, banyak yang tanya, kuat nggak tuh Bang buat pelanggan kayak gini, buat pelanggan sebanyak ini, buat voucheran sebanyak ini? Ini X86, jadi ini X86 otomatis. Aku rasa kalau untuk kayak Mikrotik RB952, Mikrotik kayak 7GR3 atau RB450GR4 kayaknya masih bisa bersaing deh. Bersaing sama nih si apa namanya, buat kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan yang memang server kalian tuh nggak mau di-upgrade juga nggak bakalan turun. Mungkin kalian ada server yang standar aja seperti itu. Nah, aku kebetulan ada 4 lokasi yang servernya itu yang memang menggunakan saat ini Mikrotik RB450GR4 dan itu kebutuhannya sekitar 8 sampai 150 PPOE. Nah, aku rasa kalau aku upgrade ke CCR yang harganya mungkin 5 sampai 10 juta itu akan menaikkan kos bulanan
pendapatan kita akan terpangkas. Nah, aku alternatif nih. Aku beli 4 unit ini hanya sekitar 6 juta atau seharga 1.250.000 rupiah aja. Nah, kenapa aku milih ini? Yang pertama, portnya banyak. Selain portnya banyak, dan ini juga sudah gigabyte semua nih, teman-teman. Sudah gigabyte juga, dan di dalamnya juga sudah ada kipas bawaan. Terus yang rekomendasi aku tuh, bukan rekomendasi ya, kenapa aku milih ini daripada harus beli yang rakitan atau kayak gimana, cari pengalaman aja. Jadi pengalaman aja, dan ini akan juga aku review nantinya dalemannya kayak gimana, dan aku juga akan compare bersamaan dengan mikrotik yang seharganya dia gitu, tapi dapatnya segini gitu. Oke, kita lanjut aja, kita ke compare layar buat kalian langsung masuk konfigurasinya. Nah, aku coba buka Winbox di sini. Terus di sini sudah ada ya, hidup sekitar 15 menit ya. Ini ada uptime-nya 15 menit. Terus di sini aku liatin juga di Ethernetnya, yang di sini detailnya ini 1 Gbps ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Terus aku bisa juga cabut misalnya seperti ini. Maka akan close ya. Aku pasang lagi. Seperti ini, connect lagi ya, teman-teman. Aku coba refresh lagi di sini, dan aku coba masuk. Nah, di sini aku juga sudah beberapa kali config ya. Mungkin kalian belum paham nih, juga ada yang masih belum ngerti tentang mikrotik. Aku coba jabarin sedikit tools-toolsnya yang biasanya kita config untuk melihat resource atau apa sih spesifikasi yang ada di dalam boardnya ini gitu, seperti apa gitu, CPU-nya berapa gitu kan, RAM-nya berapa gitu, terus ada berapa LAN-nya seperti itu, adakah yang rusak. Nah, kalian bisa lihat di bagian pertama, kita resource-nya dulu. Kita bisa cek di sistem, terus ada bagian resource ini ya, resource. Di resource ini kalian bisa melihat ada RAM HDD-nya yaitu 8 GB kalau nggak salah. Terus di sini ada frekuensinya, berapa kecepatannya di 1800 MHz. Terus berapa core-nya ada 4 core. Terus di sini ada CPU load-nya. Kalian bisa juga klik di CPU di bagian sini. Nah, di sini ada CPU-nya ada 4 misalnya. Nanti akan kita lihat berapa konektivitasnya digunakan. Nah, itu ya, di sistem, di resource. Lalu kita akan menggunakan berapa, kita lihat tampilan yang ada di board-boardnya di sini. Kita lihat di interface. Nah, di interface ini ada Ether 2 sampai Ether 7 atau totalnya ada 6. 2 3 4 5 6 7 ya. Terus di saat ini saya konekin di Ether 2. Nah, bisa kita lihat di sini ada transmit dan receiver-nya terdetek. Nah, setelah itu kita akan coba paksa kinerjanya ini kira-kira mampu di berapa sih manajemen bandwidth gitu ya. Tapi tetap aja sih dia satu portnya 1 giga, artinya ini server gak bakalan bisa lewat dari 2 giga trafiknya. Tapi kalau banyak portnya ya bisa jadi gitu. Misalnya di sini masuk internetnya ada 2 LAN gitu kan, 1 giga, terus keluarnya ada 2 LAN juga 1 giga ya bisa aja jadi 2 giga kan. Tapi biasanya sih nggak mungkin juga kita traffic 1 giga menggunakan mikrotik yang seperti ini, nggak saranin sih. Nah, kita akan coba cari di sini ada tools bandwidth test ya kan. Nah, di sini kita isikan di test nya ini 127.0.0.1. Nah, biasanya aku gunain kalau mau ngetes suatu tentang jaringan network ini, kita gunain di TCP aja. Terus di sininya ada bagian receive, ada bagian board directionnya. Ini artinya kalian mau menggunakan si mikrotik ini hanya sebagai download saja atau dia bisa download sampai upload. Nah, biasanya nih buat kita anggaplah kita ini RT RW net lah ya misalnya, atau pelaksana jual kembali internet.
Kita anggapan biasanya kita ngambil bandwidth 300 MB download, 300 MB upload. Ya. Kita coba ya. Di sini kita coba di bot. Bot itu bisa download sama upload. Lokal TX-nya di sini kita isi 300 M ya, karena kita mendapatkan 300 MB tuh. Nah, kita coba start di sini. Ini yang TCP ya. Nah, kalian lihat di sini teman-teman. Di sini 30% terpakai. Terus di sini ada konfigurasi CPU-nya. Jadi otaknya yang keempat-empatnya ini berguna ya. Maksudnya ada 4 core-nya ini masing-masing bisa digunain nih buat mengcover atau menjalankan sebuah sistem yang ada di X86 ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang namanya kecepatannya ya. Kecepatannya ini di 300 MB download, 300 MB upload. Nah, itu memakan resource sebesar 26%. Nah, biasanya kita lihatnya di sini nih, klik kanan lalu CPU ada 26%. Nah, buat kalian nih yang trafiknya masih di bawah 300 MB menggunakan MikroTik ini ya fine-fine aja lah sepertinya ya. Tapi ini belum ditambahkan dengan konfigurasi hotspot serta konfigurasi PPOE. Tapi kalau kayak PPOE sih aku rasa simpel ya, karena memang ini tujuannya buat manajemen bandwidth yang di bawah 300 MB. Tapi kalau kalian mau paksa ini di bandwidthnya 500 MB, ya mungkin bisa aja sharing-sharing lah nanti ya di WA aku. Abang, aku coba nih 500 MB gitu. Ya nggak masalah sih. Terus ini kalau kita coba lagi, berapa sih kemampuan si Intel Atom D525 ini dengan 2 core dan 4 CPU core-nya ini, kemampuannya berapa sih? Gitu kan. Ini kita jadikan dulu 0 atau 0 seperti ini. Nah, kita coba nih. Kita paksa ya kinerjanya si D525 ini, 4 CPU-nya ini ya. Nah, ini coba kalian lihat di sini teman-teman. Sini 71%. Ya, 72% dan CPU-nya seperti ini, dan dia bisa download itu di 800 MB sampai 850 MB per sekon ya. Ya. Tuh, kita lihat di sini dia bisa 800 MB download, bisa 800 MB upload dengan secara bersamaan dengan memakan resource CPU sekitar 70%. Nah, bandwidth kalian sampai nggak nih kira-kira 800 MB? Kalau misalnya nggak sampai ya mungkin masih aman-aman aja nih menggunakan ini dengan harga 1.250.000, atau bisa jadi kalau di tempat asalnya dia mungkin hanya 500 sampai 1 juta aja, karena mungkin ada biaya cukai atau biaya ongkos kirim yang harganya jadi naik. Nah, di sini kita coba lagi nih di layar teman-teman. Aku coba nggak usah bot, kita coba reset itu dia mampunya download berapa. Biasanya ini kan kita sebagai pemain internet itu biasa kebanyakannya itu download dari si penyedia, kita banyaknya download, jarang tuh upload gitu kan. Nah, kita coba tes lagi yang TCP ya, yang TCP ini nanti kita coba yang UDP. Nah, di TCP nya ini mentok di 7 GB. Nah, 7 GB nih teman-teman. 6 sampai 7 GB ya. 6 sampai 7 GB di sini. 7 GB bisa download 7 GB, tapi portnya 1 GB ya, kita anggaplah bisa 1 GB aja gitu dengan. Tapi ini 7 GB dia CPU-nya sudah 100% ya, nggak usah dipaksain nih. Jadi kalian jangan paksa sampai 7 GB, tapi nggak mungkin juga bisa 7 GB. Di sini portnya 6 GB. 6 GB ya, 6 portnya 6 port, kalaupun dia bisa download masuknya 3, keluarnya 3 pun baru 6 GB ya. Ya pas sih memang. Begitu ya kali ya logikanya ya. Tapi kalau memang salah ya dikoreksi aja, nggak apa-apa. Oke, kita coba yang UDP. Nah, banyak tanya nih, mungkin kemarin juga sempat nanya, Bang, biasanya kok orang bandwidth test tuh kok ada TCP ada UDP. Nah, aku sebenarnya mau bahas juga nih TCP UDP, tapi aku sampein aja di sini dulu sekilas ya. Setauku UDP ini dia UDP itu seperti koneksinya, tapi tidak ada lawannya gitu. Dia bisa seperti gini, kayak web server gitu ya. Ada apa?
dia nyediain satu web server, nah kita akses gitu. Tapi kalau misalnya UDP, TCP itu lebih ke koneksi antar muka gitu, interface. Biasanya sih kalau jaringan itu kebanyakan gunakan TCP nih untuk ngetes internet atau gimana itu, jaringannya tuh menggunakan protokol yang di TCP, karena TCP ini dia kayak ada berlawanan gitu, ada misalnya ada A ada B, terus ada permintaan, ada pembelian, seperti itulah bahasanya ya. Tapi kalau untuk bahasa detailnya kalian bisa cek di Google, banyak kok, misalnya ada UDP terus ada TCP artinya apa gitu. Tapi aku yang jelasin ke kalian itu yang seperti frasa aja ya. Jadi kalau UDP itu dia nyediain server, terus ada yang akses gitu kan. Tapi kalau misalnya TCP ini dia ada kayak mikrotik ini ketemu ke mikrotik bawah gitu, kayak laptop aku ke mikrotik ini, nah itu TCP gitu. Biasanya orang menggunakan protokol TCP gitu. Oke teman-teman, kita coba yang UDP. Kalau UDP nya ini pasti bandwidthnya lebih banyak, pasti tuh. Maaf, saya enggak mengerti. Nah, di sini belum sampai 100%. Oke, udah sampai 100%. Nah, ini sudah 100%, 190 giga bisa UDP. Nah, ini reshape ya. Ya, dia bisa reshape-nya 180 Gbps. Terus kalau misalnya bot berarti biasanya dibagi dua ya. Coba, botnya berarti 100 GB gitu ya, atau 90 GB gitu ya kalau 100%. Kita coba. Ya, 90 GB. Jadi dibagi dua kan. Di 100% ini 90 Gbps untuk UDP itu kalau sekelas pelosok ya, daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang daerahnya masih belum ramai, itu standar sih ya untuk server-server kayak gini. Harganya juga nggak terlalu murah, nggak terlalu juga mahal, fungsinya juga banyak, port LAN-nya juga banyak sih. Oke lah teman-teman, buat kali ini sekian dulu lah kali ya, buat review dan unboxing X86 D525 2 core 4 con tentang apa ya, tentang isi dalamnya lah gitu kan. Tapi kalau untuk bot-botnya sendiri aku belum berani buka ya, karena memang saat ini aku mau tes aja dulu. Kebetulan mepet juga sudah. Halo teman-teman, nah di sini bisa kalian lihat hasil review dari mikrotik yang saya review ya sebelumnya. Ini yang menggunakan Con 4 core X86 ya. Di sini ini ada total CPU-nya terpakai seperti ini kalau kalian lihat, dan bandwidth-nya ada di sini teman-teman, di Ether 4 ini. Ya lumayan sih, dari total trafiknya ini SP1, SP2, SP3-nya total 150-an mega sih. Ini ada hotspotnya 6, total PPOE nya oke, di sini ada 80 PPOE dan hotspot sekitar 70-an traffic bandwidthnya ini ya. Nah, dia di bridging ya, kalau nggak di sana di bridging itu juga ada ya. Ini di bridging, di port trafficnya nggak bisa ya, show nggak bisa sih, itu aja sih pokoknya gitulah. Ini trafficnya sekitar 150-an, itu main CPU nya sekitar segini ya. Lumayan lah buat gantiin GR3 saya. Kenapa kayak GR3 sih kemarin.